sudah sangat melek kok masyarakat kita itu. Baliho itu hanya sebatas hiasan. Kalaupun saya harus masang baliho pun, saya juga akan masang-masang yang lucu-lucu ada. Nggak akan doakan saya, mohon doa restu kayak. Warna pink ya, Pak. Warna pink. Bahwa yang disebut milenial itu bukan usia. Kalaupun memang ternyata calonnya adalah orang tua, tapi dia adalah menguasai tentang isu-isu muda, ya itu milenial sebenarnya, gitu. Ataupun sebaliknya ya, Mas? Ataupun sebaliknya. Tapi kalau istilahnya anak milenial tidak tahu isu milenial dan tidak tahu cara untuk menyelesaikan isunya, ya itu ambigu. Tapi seandainya jadi, apa sih yang pengen dibawa gitu? Atau apa sih yang pengen dilakuin itu sampai, karena kan pasti udah preparing juga kan, misalnya seandainya dulu dapat amanah nih, betul, kayak gitu, itu kan tanggung jawab. Ternyata kan? gua jadi gitu kan. Jangan kita ngumpulin duit banyak terus dibelanjain di luar. Bener, Saat ini kan orang Garut seperti itu. Bener. Tapi pertanyaan, is it possible? Nggak ada yang tidak mungkin untuk itu. Oke, Sobat GU, kembali lagi bersama kami Garut Update bersama saya Alpansyah Muharam dan Dani. Om Dan. Si Kasep Teren. Di konten Garut memilih konten yang ruangnya untuk ruang diskusi politik atau ruang pembelajaran politik bagi anak muda ataupun ke masyarakat Kabupaten Garut. Kali ini kita kedatangan sesosok tokoh milenial ini Kabupaten Garut, salah satu tokoh milenial Kabupaten Garut yang sebelumnya memang udah podcast juga di konten Garut memilih ini. Siapa ini, Om Dan? Mas Widi ya. Mas Widi, Mas, sehat Mas? Manusia milenium. Jadi hari ini tuh kenapa Mas Widi ada di sini juga karena kemarin kan sempet tuh ada rame kan di media sosial gitu. Bursa calon Bupati Garut lah bla 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 bla. Keren ya. Ada foto lu Mas? Ada memang. Ini pesanan atau apa? Kok ada Mas Widi di situ gitu. Pesenan mungkin ya. Kayak martabak. Gitu. Iya, jadi beliau ini kan salah satu pengusaha juga kali ya di Garut juga, khususnya di bidang properti. Kita tahu juga beberapa banyak karyanya juga yang sudah ada di Garut. Tapi nah ini kok tiba-tiba ada fotonya di situ tuh emang beneran ada niat buat nyalon atau kayak gimana sih Mas? Niat ya. Kalau niat itu apa ya? Ya mungkin lebih ke arah sahabat saja sih. Sahabat ya kan ibaratnya munculnya itu kan karena mungkin tidak langsung nelpon saya orang-orang itu kan mau nyalon enggak. Mungkin sebuah opini yang terjadi sebelumnya dari survei-survei yang dilakukan oleh teman-teman media secara online ataupun juga teman-teman penggiat sosial media di online. Nah, mungkin di situ saya kebetulan beruntung, mungkinnya banyak sahabat, artinya banyak sekali buser-buser ya. Ada juga yang menyebut nama saya. Nah, akhirnya lah masuklah di bursa itu gitu. Ya, tapi kan bab ini kan akhirnya menjadi sebuah penyemangat buat saya. Bukan bab masalah nyalonnya. Penyemangat, artinya apa yang saya lakukan selama ini jadi sahabat anak-anak itu mereka ternyata care ke saya. Nah, artinya setelah care dengan cara mereka menginginkan sebuah sosok yang milenial, ya sudah sewajarnya saya harus selalu melakukan itu gitu loh. Jadi lebih ke arah ternyata saya memberikan sebuah edukasi baru terhadap bab politik gitu. Edukasi barunya adalah nggak perlu kalian tuh berotot-otot untuk berpolitik. Cukup ngobrol bareng ringan, nyantai, nongkrong bareng minum kopi. Ternyata ada kok masuk bursa. Jadi secara tidak langsung mungkin dianggap sama anak-anak atau teman-teman kan, ini pantas nih kayaknya. Ini kan gitu kan. nganggap juga ada track recordnya, Om. Sebelumnya kan di pemilih kemarin ketua Pilu PSI Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, nah kan ada untungnya nih. Gue kan belum terlalu kenal juga ya sama Mas Widi gitu kan. Kenalan Mas. Jadi seenggaknya kan mungkin juga ada beberapa teman-teman nanti yang nonton juga kan yang misalnya belum ngerti gitu siapa sih misalnya ini. Tapi kayaknya anak muda udah tahu. Kayak udah tahu. Nah, tapi gue memang belum tahu misalnya kayak gini karena beliau kan sehari-hari juga kan memang di properti kan misalnya. Kenapa Mas? Kurang duitnya atau kayak gimana nih? Sampai harus ada kurang duit atau kayak nyari duit lagi nih gue di politik atau kayak gimana sih? Padahal gede loh duit di properti itu. Gede ya? Gede lah. Alhamdulillah. Jadi pada prinsipnya kan ketika di properti itu dapur ya. Di mana dapur itu kan harus selalu ada untuk kita melakukan sesuatu yang sifatnya itu
tadi melakukan hal baik terhadap anak muda komunitas kan, karena saya punya hobi. Jadi hobi itu kan yakin apapun orang memiliki hobi pasti di hobi itu pasti berbayar. Berbayar dalam artian itu kita mengeluarkan finansial dan sebagainya. Kalau dapur saya nggak ngebul, kalau saya nggak bikin properti lagi, ya bagaimana saya bisa mencukupi hobi itu? Nah, hobi saya itu mungkin berbeda dengan teman-teman lain yang mungkin high class lah kan gitu. Main golf gitu kan, biasanya kalau anak properti tuh main golf gitu kan. Saya kaleci. Kalau saya main game. Ya, jadi main game sehingga saya punya e-sport. Alhamdulillah itu kita bina dari 2019 dan sekarang kita bisa lolos MDL. Go nasional itu ya. Go nasional. Orang Garut. Dibinanya juga orang Garut. Nah, masuk nasional. Nah, itu kan sebuah hobi kan. Nah, untuk perjalanan itu kan juga ada biaya yang harus kita keluarkan. Dari mana ya? Dari dapur tadi, bukan properti gitu. Nyoceng tadi. Kalau politik itu hobi juga. Jadi kalau politik saya itu bukan untuk sebagai politik praktis seperti halnya teman-teman masuk partai politik terus mereka bersentimen di politik, itu bukan gaya saya. Tetapi saya bagaimana caranya menarik anak-anak itu untuk melek politik untuk agar dia itu bisa menilai. Jadi politik saya itu adalah politik untuk menilai sebuah perjalanan bahwa ada banyak strategi yang bisa kita lakukan dalam dunia politik itu sama kok dengan perjalanan bisnis pun juga sama kok kan gitu. Jadi hobi berpolitik itu saya adopsi, tetapi saya mencoba meng-create politik baru itu yang lebih menyenangkan tuh bagaimana. Makanya kan sekarang masuk kemarin baru mungkin 3 minggu yang lalu aku ditanya sama teman-teman wartawan juga, Mas kok pasang baliho? Iya benar yang mau ditanyain itu Mas. Memang gayanya cukup berbeda ini. Tapi rawatan anak muda ada gitu kan. Bahkan disebut mentor nih. Mentor usaha atau harus pun segalanya gitu kan. Yang berangkat dari portofolionya ada e-sport gitu kan, bina yang lain, bina yang sini gitu kan, tapi gak ada baliho. Dia ada balihonya, baliho perumahan. Tapi kan seharusnya aku kenapa tuh? Loh Mas, kenapa gak bikin baliho gitu kan? Sebenarnya gini, saya sudah cukup untuk disampaikan oleh sosial media saat ini kan gitu. Karena pada prinsipnya ini pemahaman saya nih. Orang memasang baliho, mereka belum cukup profil untuk dikenal masyarakat terkait masalah apa yang dia lakukan. Ya. Mungkin kalau saya kemarin juga sering ngikutin podcastnya Garut Memilih ini ya. Ada statement Kang Alfas kalau nggak salah. Lucu itu kan gitu. Artinya sebenarnya sudah sangat melek kok masyarakat kita itu. Baliho itu hanya sebatas hiasan. Menurut saya ya lucu-lucuan lah gitu. Kalaupun saya harus masang baliho pun saya juga akan masang-masang yang lucu-lucu aja. Nggak akan doakan saya, mohon doa restu kayak warna pink ya. Warna pink. Ya, dalam artian begini, saya ingin mengedukasi masyarakat bahwa dan juga teman-teman anak-anak milenial ya. Di setiap podcast saya menyampaikan bahwa yang disebut milenial itu bukan usia. Itu dari dulu pertama saya akan konsisten. Tapi yang disebut milenial itu adalah cara. Percuma umurmu muda, tapi cara lu masih konvensional gitu. Hello kan. Gitu. Ya, maksud saya konvensional itu ya tadi masih melakukan hal-hal pragmatis dan lain sebagainya. Ya, saat ini lebih baik saya menjadi orang gagal nyalon, tapi saya didukung, emang bener real didukung anak muda. Cuma tidak memiliki kendaraan untuk ke sana. Jadi ibaratnya saya itu terjegalnya karena kendaraan. Misalnya kan lebih terhormat bosku gitu. Iya, hampir sama kayak alasan kalau gue ditanya, "Om udah tua." Umur belum tua tapi jiwa itu muda kan. Hampir sama kayak gitu kan. Ada poin satu lagi, daripada saya nyalon sudah berjibaku dapat banyak bendera, tetapi sebenarnya esensinya kosong dan ternyata kamu tetap pilihanan itu. Artinya, kamu tuh maksa diri bosku. Gitu. Ya, ini yang saya pengen edukasi ya. Jadi hanya bab itu aja. Mas, cuman gue potong dikit nih, maksudnya kayak anggaplah politik itu buat tuh tadi juga hobi gitu kan, misalnya karena senang lah dengan seni berpolitik. Karena kita juga senang sebetulnya gitu kan. Dan tapi kalau misalnya dibilang butuh juga kita butuh sebetulnya kan. Butuh apa dulu? Misalnya kayak gini, berpolitik itu ada sebuah kebutuhan apa tidak nih misalnya gitu kan. Karena
politik itu juga kalau mungkin anak-anak terkadang mendengar politik itu identik dengan partai, politik itu padahal kan politik itu ada sebuah cara juga gitu kan, misalkan kita berjualan pun juga kayak kan ada berpolitik ya kan, saya kayak gitu. Setuju. Jadi emang politik itu kan akhirnya ilmu berpolitik itu kita adopsi dalam kehidupan sehari-hari kita kan gitu. Ya hal paling simpelnya kan ketika istilahnya kita mau melakukan hobi nih, contoh main trail, mau ke gunung aku kan gitu. Cara politiknya ya bagaimana caranya saya minta izin ke istri agar diizinin kan? Berpolitik nggak? Ibaratnya sebelumnya saya ajak jalan-jalan, saya beliin apa yang dia mau. Itu politik, Bos. Kan besoknya ya udah AA sok silahkan diizinkan main trail. Lah itu kan politik yang kita aplikasikan dalam kehidupan. Termasuk juga usaha. Artinya jangan sampai inilah yang pengen saya transfer dalam podcast ini dan juga dalam setiap pertemuan sama teman-teman yang mengundang saya sebagai pemateri, bahwa politik itu jangan ditelan mentah-mentah bahwa kita hanya untuk kekuasaan. Betul. Gitu. Tapi politik ini kita cara mengedukasi yang baik dan manfaatnya pun cukup banyak, sehingga ayolah kalian melek dengan politik itu gitu loh. Ya kan kalau misalkan anak muda itu lihat politik ruwet gitu. Ruwet segala rupa lah gitu kan ya. Kalau misalkan bawaannya ada calon ataupun yang masuk bursa santai, ya itu jadi prototipe juga. Kan aku santai kan. Baliho nggak ada. Bener kan? Tapi masuk bursa. Nah, ibarat kan saya bisa kebanggaan tersendiri bagi saya tanpa baliho, saya tanpa hal ya ibaratnya pesanan-pesanan tadi kan gitu. Tapi selalu masuk bursa dan bersanding dengan mereka yang sudah berdarah-darah bahasanya. Masang baliho banyak ribuan, puluhan lah itunya ratusan. Tapi kok ada nyempil tuh nama yang nggak pernah promosi apa-apa. Itu sebuah prestis buat saya kan. Ya, dengan effortless tapi lu diakui lah kasarnya kan kayak gitu. Masalah nanti ada yang ngedorong atau enggak? Ya itu nomor sekian. Tapi kalau berhipotesis nih, berandai-andai misalnya kan. Anggap misalnya kan dari hobi Mas yang berpolitik itu gitu, terus kayak kan yang namanya nasib kan kita nggak tahu ya. Tiba-tiba lu jadi misalnya gitu kan, atau ketika misalnya Mas memutuskan untuk terjun ke situ, itu kan berarti dengan konsekuensi kan. Konsekuensinya antara jadi dan tidak jadi. Kalau tidak jadi kan udah kebayang, ya udah gue balik lagi dengan kehidupan sehari-hari ya. Tapi seandainya jadi, apa sih yang pengen dibawa gitu tuh? Apa sih yang pengen dilakuin tuh sampai, karena kan pasti udah preparing juga kan, misalnya seandainya lu dapat amanah nih. Betul. Kayak gitu. Itu kan tanggung jawab. Ternyata kan? gua jadi gitu kan. Ini aminin jangan sih, atau kayak gimana, atau dengan posisi apapun yang akhirnya misalkan dari hasil berpolitik yang cuman hobi tadi gitu loh kasarnya. Ya, dari pengamatan hobi yang saya lakukan tadi. Jadi pada prinsipnya saya juga sudah pernah mengulas sebenarnya. Politik itu ataupun menjadi seorang pemimpin itu adalah hal yang gampang bagi saya. Tidak butuh seorang pinter, tapi adalah butuh seorang yang pandai strategi untuk mendapatkan sebuah kebijakan. Ya, yang pertama saya akan lakukan yaitu adalah mengumpulkan orang-orang yang sesuai dengan tupoksinya. Contoh di dinas-dinas itu kan sudah banyak orang pinter. Bener. Di Kabupaten Garut itu udah banyak orang pinter. Ngapain ibaratnya bupati itu tidak harus pinter, tetapi bisa memaksimalkan orang-orang pinter itu. Jadi kan bahasa saya, bupati itu seorang kreator, Bos. Di mana dia bisa tahu potensi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk lebih berkreasi dan bisa menggali potensi mereka untuk muncul untuk Kabupaten Garut. Contoh, saya ulas sedikit bahwa saya Widi Nugroho misalnya kan, saya tidak harus tahu persis tentang kelautan karena memang itu bukan bidang saya. Ya kan? Tapi kan ada dinas yang menangani itu, otomatis kepala dinasnya orang pintar tentang kelautan. Bener kan? Ya, tinggal kita suruh lu bikin lu bikin program untuk 1 tahun atau 5 tahun ke depan yang terbaik lah. Nah, nanti si program itu kita bedah bareng-bareng, kita ngundang profesor tentang itu dari mana, kayak dari ahli universitas mana. Aku datang di sampingnya itu untuk menjadi seorang penyimak dan juga menilai argumentasi antar kedua orang itu sehingga jadilah sebuah kebijakan. Ya kan seperti itu. Yang kelemahan seorang pemimpin kita itu adalah dia memaksakan pemikirannya untuk diadopsi di dinas. Mungkin karena ada titipan sebelumnya yang padahal itu tidak relevan dengan untuk kepentingan Garut karena tidak pernah teruji.
Yang pemimpin yang hebat itu bukan bisa memaksa orang untuk menjalankan omongannya. Pemimpin yang hebat itu adalah bisa menggali potensi dari pemikiran orang hebat yang akhirnya jadi kebijakan, Bos. Oke. Ya kan? Nah, artinya yang saya akan lakukan adalah menggali potensi itu. Itu aja. Pada akhirnya kan cuma jadi seorang kurator kan sebetulnya. Iya benar. Ya sekarang kalau kita memaksakan diri, wah aku kelautan gini-gini, bikin ini menara di laut gini-gini, ya kan? Apakah itu sebuah hipotesis yang sudah tersusun dengan keilmuannya? Kan belum tentu, Bos. Ya. Dan itu kemudian disesuaikan gitu ya Mas. Nah kayak gue sih percaya sih kalau omongan dari orang usaha ya. Iya. Karena kalau dalam usaha kan manajemen usaha juga harus jelas kan. Benar. Kita harus mempositioningkan seseorang tuh sesuai job desk-nya kan dengan keahliannya kan seperti apa gitu kan. Nah gini Mas, kan itu udah beberapa udah cukup lama mungkin ya terjunnya kan? Cukup lama. Dan kemarin menang nih. Pemilu kan menang nih Mas Widi. Di koalisi yang menang gitu kan dari PSI. Ini tren anak muda kan ada nih. Mas Widi juga keliling tuh, sering diskusi kan bareng saya juga, diskusi di beberapa pertemuan bareng anak muda. Pertemuan terakhir juga kemarin gitu kan. Nah, apa sih yang disaring Mas Widi ketika ketemu anak muda, kebutuhannya sebenarnya apa sih di Garut tuh? Jadi kalau saya, kenapa kok saya sering mengeduket anak muda tentang cara pandang politik? Begini, tidak untuk memilih saya kan? Karena saya pun juga tidak tahu apakah saya nyalon atau tidak nantinya. Apakah ada kendaraan atau tidak dan sebagainya kan itu. Yang saya pengen educate di anak muda itu satu, jangan sampai mereka hanya menilai sesuatu itu dari usia. Jadi seolah-olah ada jargon milenial, ada jargon istilah Gen Z. Yang akhirnya itu seolah-olah menjadi sebuah penelan, kesalahan terbesar itu menelan mentah-mentah isu itu. Nah, sehingga saya mengedukasi mereka itu bahwa pandangan anak muda itu harus lebih luas daripada hanya sekedar jargon. Nah, maksudnya gimana? Ya tadi, kalaupun memang ternyata calonnya adalah orang tua, tapi dia adalah menguasai tentang isu-isu muda, ya itu milenial sebenarnya, gitu. Ataupun sebaliknya ya Mas? Ataupun sebaliknya, kalaupun misalnya yang lebih sempurna itu kan ketika anak milenial memahami tentang kebiasaan milenial dan dia memiliki kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan milenial, itu sempurna. Tapi kalau istilahnya anak milenial tidak tahu isu milenial dan tidak tahu cara untuk menyelesaikan isunya, ya itu ambigu. Ya mending orang tua tetapi dia tahu isu gitu, kan gitu. Bahasa saya seperti demikian. Nah, aku kasih contoh sampelnya seperti ini. Isu milenial itu kadang banyak ya. Contoh misalnya aku singgung masalah geng motor yang mungkin saat ini lagi sedikitnya ramai kan gitu. Apakah benar sih ada geng motor? Ya turunannya sebenarnya pertama kalinya kan bukan geng motor, Bos. Itu adalah teman kongko. Anak nongkrong dengan latar belakang mungkin mereka broken home, tidak ada wadah yang mewadahi dengan cara baik, sehingga mereka kumpul, minum-minuman dan sebagainya. Akhirnya orang namaan lah A. Jadilah geng motor. Ya kan seperti itu. Nah, artinya ketika untuk mengurai itu agar tidak banyak orang yang broken home, ngumpul-ngumpul untuk bab yang negatif, ya kita wadahi mereka. Ketika istilahnya ekstrakurikuler sekolah, kita tingkatkan kualitasnya. Jangan hanya sebatas mengukur latihan tetapi tidak ada pertandingan. Ya seperti itu kan. Terus antar desa, selama ini kan pihak pemerintah itu hanya menyiapkan sarananya, tetapi tidak menyiapkan kompetensinya. Treatmentnya. Maksudnya gimana? Program pemerintah menyiapkan lapang voli. Mereka disiapin lapang voli. Tapi apakah mereka menyiapkan turnamennya per 3 bulan sekali atau per 4 bulan sekali? Ya, orang akan kecanduan masalah main voli itu ketika mereka setelah belajar diuji. Sekolah aja ada ujiannya kok, ya kan? Masa hobi nggak ada ujiannya? Nah, pemerintah tidak menyiapkan itu, Bos. Gitu. Sehingga sudah latihan voli selama 6 bulan, akhir-akhirnya mereka akan bosen kan, ada orang geus bisa tak aya tempat. Nggak ada pertandingannya. Nah, itu seperti halnya balap liar kan gitu. Apakah ada balap liar? Nggak ada, Bos. Yang ada itu adalah orang yang hobi otomotif, datang ke bengkel, terus setelah itu ngoprek motornya untuk jadi kenceng. Nah, setelah kenceng tuh dipandangin di rumahnya. Ini bener kenceng tuh sih kan gitu. Karena nggak ada fasilitas kan. Nah, pas di jalan tuh dia pengen mencoba kekencengannya motor. Jadilah balap liar. Coba kalau misalnya pemerintah itu menyiapkan dan paham tentang alur itu. Ya, dan dari iseng itu mereka pakai duit akhirnya, Mas. Karena gue banyak banget teman-teman gue ya kayak gitu. Jadi gak pernah ya. Sekarang apalagi
mereka berterima kasih kepada pemerintah karena udah ada jalan Ibrahim Aji katanya udah bisa curiga joki dragnya. ya balik lagi nih maksudnya kayak gini, jadi bahwa banyak banget lah misalnya gitu kan masalah. Tadi kan gua udah tanya seandainya atau apa gitu, karena ya ketika udah ada di konten Garut Memilih ya kita bakal mengulik juga siapapun nanti yang duduk di sini gitu kan. Nah tadi kayak misalnya kemarin menjadi sebuah salah satu anggota di partai politik juga yang ada di Garut yang kayak gitu, kita concern deh masuk agak lebih dalam ke kota Garutnya sendiri gitu. Menurut Mas sendiri sih pandangannya Garut hari ini tuh seperti apa sih gitu? Garut itu banyak potensi, tetapi mungkin bagi saya itu belum pas saja untuk memunculkan potensi itu. Kalau saya jadi bupati, misalnya nih berandai-andai boleh ya. Yang pertama saya akan lakukan adalah bagaimana caranya perguruan tinggi terbaik itu bisa ada di Kabupaten Garut. Contoh? Ya contoh misalnya kita adalah wilayah pertanian, apakah bisa kita untuk UGM ataupun untuk ITB, IPB. Kita tapi baru ada kan beberapa yang kayak Unpad misalnya ke Garut. Ya. Dengan tujuan apa? Begini, selama ini kita mencari orang hebat itu dari luar. Ketika ada sebuah perguruan tinggi yang mereka itu adalah bisa memiliki keilmuan yang baik, artinya yang akan kita upgrade itu adalah SDM dulu. Ya, ibaratnya kita untuk mendongkrak pariwisata, ketika ada universitas pariwisata yang oke, nggak usah kita nyari ahli dari luar. Yang lulusan terbaik itu lu create deh daerah kita. Mungkin itu investasi butuh waktu ya. Tapi selama kita investasi yang butuh waktu itu, pendapatan kita besar, Bos. Selama ini yang kuliah di tempat-tempat kita itu hanya orang Garut saja. Kita nggak bisa mendatangkan orang luar untuk kuliah di Kabupaten Garut. Sedangkan mau silahkan di riset, silahkan nanti teman-teman GU juga Garut Memilih meriset. Yang paling cepat untuk meningkatkan perkembangan daerah itu adalah dengan cara meningkatkan pendidikannya. Jadi universitas yang terkemuka itu masuk ke daerah itu, otomatis ketika ada orang kuliah di tempat itu, pendapatan kita akan meningkat. Ibaratnya jangan kita ngumpulin duit banyak terus dibelanjain di luar. Saat ini kan orang Garut seperti itu. Tapi pertanyaan, is it possible? Nggak ada yang tidak mungkin untuk itu. Karena tergantung masalah lobby kan. Kalau pemimpin itu kan bukan hanya pintar, tapi harus pintar-pintar gitu. Itu sempat kan Mas? Ada Unpad di Garut, tapi balik lagi itu kejar ke Nangor tuh. Balik lagi itu. Masih ada? Enggak, udah balik lagi Om. Balik. Kenapa? Nggak betah. Ya, nggak betah. Ya semoga nanti betah lah dengan pemimpinan yang baru kan itu. Ya intinya seperti itu. Kenapa kok saya simpulin bahwa pendidikan itu adalah cara paling besar. Ibaratnya gini, wisatawan datang ke kita paling Sabtu Minggu doang, Pak. Ya kan? Coba kalau kita bisa menarik orang luar untuk kuliah di mana? Di Garut. Ekonomi di sekitar itu yang kontrakan kos-kosan dan sebagainya akan tumbuh, bener kan? Apalagi ada mahasiswa abadi itu kan? Nah, apalagi ada mahasiswa abadi itu harus dirawat itu. Karena potensi banyak untuk Kabupaten Garut itu. Nah, tapi kalau misalnya karena masyarakat tuh kita tuh kan senang yang instan-instan ya. Taruhlah misalnya lu kalau jadi itu kan bupati butuh ngelobi 2 tahun lah misalnya kan. Ini yang instan-instannya apa sih misalnya kayak sorry ya, ini pertanyaannya pasti bakal ada kan biar orang tuh enggak terlalu yang denial. Itu mah bullshit gitu kan. Apa sih yang itu? Kalau yang pasti lapar nih gua gitu karena saya dari anak muda yang pasti saya eksekusi kayak bikin sirkuit motor. Terus istilahnya menjaga konstabilitas untuk anak muda itu, hobinya itu selalu diwadahi. Apakah nanti melalui KONI ataukah melalui Dispora atau melalui apa? Intinya hobi anak muda itu harus kita salurkan dengan cara yang baik. Kita istilahnya apakah ada turnamen Bupati Cup per berapa bulan dan itu untuk istilahnya meminimalisir anak muda tadi yang istilahnya mereka itu tidak memiliki hobi, yang akhirnya kita coba arahkan untuk mereka lebih eksis di hal-hal yang positif. Itu poin pertama. Terus poin kedua ya tentunya mengevaluasi beberapa aspek. Contoh ya punten nih orang-orang PUPR mungkin ya gitu. Selama ini apakah SOP untuk perbaikan jalan itu sudah benar atau belum sih? Apakah cuma dioles doang terus selesai bagus gitu kan? Nah, ketika kita evaluasi
apakah kita punya cara untuk tepat guna untuk cara jalan lubang itu treatmentnya kayak gimana sih? Kalau orang luar negeri itu kan dibor dulu tuh, baru ditambal yang benar. Kalau di kita kan disapu doang, nah terus dikocorin aspal, wah udah mulus hari itu kan gitu, ditinggal meluduk kan gitu. Nah ini apakah treatment yang selama ini terapan itu sudah benar atau belum? Nah kita harus evaluasi kan. Jadi selama ini kesalahan pemerintah itu adalah bab evaluasinya. Memang dilaksanakan, apakah istilahnya evaluasi pelaksanaan itu baik atau tidak. Terus selanjutnya yaitu adalah meruntut dari rentetan mensinkronisasi program ya. Itu yang susah biasanya di tiap-tiap daerah. Maksudnya sinkronisasi program itu bagaimana? Pernah nyaksiin ya, bangun jalan tidak dengan drainase, bangun drainase tidak dengan jalan. Pas waktu kita bangun jalan tanpa drainase, pas waktu malah bangun drainase jalannya udah rusak. Nah, ini kita harus ada sinkronisasi antar dinas terkait bab yang itu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kalau sudut pandang ekonominya tuh Mas gimana? Kan ini kalau misalkan masyarakat tadi disebutin Om Dani itu lapar ya, mesti tarehan lah insan-insannya kayak gitu lah. Sebenarnya kan kalau untuk bab itu sudah selesai dari atas, Bos. Oke. Ibaratnya banyak program-program bantuan dan sebagainya. Tugas orang daerah itu adalah memastikan bahwa bantuan pusat itu tepat kan gitu. Ya artinya apakah kita akan mengevaluasi bab yang demikian? Karena sudah ada bantuan istilahnya untuk sekolahnya juga sudah ada KIS, ada banyak kan program KIP dan lain sebagainya. Kita itu sebenarnya sudah enak dari pemimpin daerah. Terus juga kalau untuk menyentuh langsung ke masyarakat, dana desa sudah sampai desa, Bos. Ya kan? Tugas seorang kepala daerah itu adalah memantau kan. Apakah memang program itu sudah sampai atau belum? Nah, kesalahan kita adalah ya mantaunya bagaimana. Nah, tentunya yang saya akan ciptakan adalah digitalisasi. Oke. Karena apa kok saya sebut digitalisasi? Kan selama ini juga sudah ada digitalisasi. Pertanyaannya, apakah pemimpin daerah yang sebelum-sebelumnya itu paham tentang digitalisasi sebagai secara generalnya? Ya, kalau butuh istilah digitalisasi yang sempurna, membutuhkan orang yang memang benar memahami itu gitu, konsisten ya tentunya. Ya karena kita tahu lah beberapa ya mungkin karena Mas Widi juga sering lah bersentuhan dengan pemerintahan gitu kan, dinas dan yang lain-lain. Kita bisa menilai sendiri lah ya. Maksudnya bagusnya mereka bagus gitu kan. Mereka bagusnya mereka. Tinggal mulai gitu saja. Tinggal mulai aja bahwa maksudnya beberapa kebijakan itu ya kan diciptakan terkesan ya kayak ya udahlah kewajiban doang deh misalnya gitu kan yang tadi makanya kan evaluasi ya kayak gitu. Tapi gue menarik nih yang tadi bahwa ada beberapa harus ciptakan misalnya kayak berarti perbanyak eventnya juga kan kayak tadi mau bakti lomba apa maksudnya nanti ya punya kan ya karena setuju sih sebetulnya maksudnya salah satu cara ngebooster ya ngeboosting gitu kan kayak pariwisata kan udah ada nih misalnya kayak tadi bilang jadi kan orang itu ketika misalnya datang ke Garut itu kan banyak opsinya, banyak pilihannya gitu. Selain mereka dapat ke wisata alam, oh ternyata ada wisata kulinernya, ada wisata religinya, ada apa dan pilihannya banyak tuh. Dengan event itu dan ditunjang dengan infrastruktur kan yang bagus kan yang kayak gitu. Masuk nih. Bagus barang nih. Bagus nih barang nih. Salah satu lagi. Jadi pemerintah saat ini itu yang harus dipikirkan itu adalah begini, Kang. Kita sudah banyak sekali di Garut itu wisata alam itu banyak. Yang kurang itu adalah wisata alternatifnya. Oke. Ya kan? Benar. Ibaratnya kita akan menciptakan bagaimana masa sih wisata misalnya kita libur nih long weekend dari mulai Kamis itu kan kemarin terjadi beberapa kali Kamis sampai dengan Minggu itu libur. Nah orang datang ke Cipanas berendam. Waduh, bekah bos gitu kan itu kan itu. Selama hampir 5 hari berendam kan gitu. Nah, yang tidak ada di Garut itu adalah wisata alternatif. Nah, ini adalah sebuah PR. Mau tidak mau ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Kalau memang istilah kita mau meng-create di wilayah wisata. Kan katanya Garut kota wisata. Tapi kalau cuma itu doang, bahasana sekarang kan banyak waktu yang terbuang dari Cipanas mau ke Cikuray ataupun mau ke Papandayan itu butuh waktu yang cukup panjang apalagi ditunjang dengan infrastruktur yang sering macet. Betul. Ya kan? Nah, artinya ya kita harus memikirkan sebuah langkah alternatif apa yang bisa kita lakukan wisata. Apakah istilahnya itu seperti yang Dufan bikin apa kayak dan sebagainya itu harus gitu. Ya. Apalagi misalnya pertama kan PR-nya kita itu dengan luas daerah kita yang memang sangat gede ya gitu kan dari 42 kecamatan
kayak kita misalnya yang tadi diobrolin kan masih ya kayak seolah-olah ya itu kan Garut Kota lah, itu kan Tarogong Kidul gitu kan. Apa kabar gue yang di Talegong? Iya, selatan itu kan. Iya kan? Apa kabar kita yang di mana gitu yang kayak gitu-gitu. Jadi pemerataan juga Mas yang harus dipikirkan, karena pertama gini, kemarin kan secara by data bahwa Garut itu kan hampir kebanyakan profesinya kan masih buruh tani. Nah, kan apakah program untuk si pertanian, hasil pertanian ini, karena kita berbicara kemarin beberapa mereka yang gagal panen kan, itu kayak gimana nih gitu kan. Menurut itu gimana Mas? Ya tadi pada prinsipnya kan seharusnya ini adalah sebuah tugas pemerintah yang harus masif ya Kang ya. Dalam artian cara mengedukate mereka itu bagaimana. Karena tidak sedikit bahwa pembekalan ilmu tentang masalah pertanian ini itu sangat kurang ke petani. Jadi selama ini petani itu kan hanya konvensional. Pas bulan ini saya nanam ini. Tapi kan untuk perkembangan zaman sekarang itu sudah berbeda. Nah, permasalahannya adalah itu tidak tertransfer secara utuh ke petani itu. Ibaratnya kan ada tumpang sari, tetek meng, dan itu adalah perkembangan teknologi tentang pertanian. Saya lihat sepintas seperti ini. Di Garut belum ada yang memanen itu menggunakan mobil panen. Di Jawa sudah ada. Ibaratnya kan itu. Artinya itu apakah tidak tertransfer secara utuh gitu? Ya ibarat menggunakan biayanya lumayan Mas. Ya kan itu tugas pemerintah. Ada bantuan kan dari pemerintah. Ya. Karena yang gesit-gesitnya di sana gitu kan. Kebetulan kalau saya memang keluarga istri saya kan misalnya di Pamengpeuk nih. Terus ada kakak ipar lah yang memang benar-benar dia punya sawah apa gitu. Dan kemarin dia sampai bilang, Om, kan pada kenal tuh, dia bilang kayak gitu kan sama bupati emang itu. Emang kenapa? Bilang banyak masalahnya. Pertama Mas dari biaya pupuk yang mahal. Ya kan. Udah gitu kan pupuk ketika yang ada subsidi itu kan dijatah. Betul. Dan penjatahannya itu terkadang juga tidak tepat dan random. Nah ini kan masalah-masalah yang kadang gue mikir nggak mungkin sih mereka nggak tahu. Contoh lah teman-teman kita yang ada di dinas itu nggak tahu, tapi ya nggak ada solusi, ternyata di bawah tuh seperti itu gitu. Jangan mikirin sampai nanti panennya pakai apa, yang ini aja mau misalnya kayak pakai pupuk biar jadi panen nggak gampang kayak gitu loh Mas. Betul. Ya makanya kita itu harus sesuai dengan apa yang tak sampaikan tadi. Tugas seorang kepala daerah itu adalah memastikan kan. Program dari atas sudah bagus. Jujur ya, saya menyebutkan program dari atas itu sudah bagus. Tetapi ya bocor-bocornya itu yang harus kita tambah, mulai kita selisik gitu. Karena kebiasaan kita itu adalah di daerah itu yang penting menunaikan tugas, bukan memastikan tugas. Menunaikan tugas itu sensus. Pokoknya yang ini misalnya datang dari kepala daerah nih turun ke dinas. Dinas nanti ke tingkat daerah, RT RW dan sebagainya. Ya saya mah ngeswen udah deket weh. Nah itu terjadi di sensus tani. Enggak, dan diambil di semua. Makanya orang pernah bilang kan sebetulnya kalau misalnya kita play by the book itu sebenarnya bisa beres. Nggak usah harus kayak gimana kayak tadi, makanya nggak usah pinter karena semuanya udah ada gitu kan play by. Masalahnya play by the booknya itu bener apa enggak, tapi loncat-loncat gitu kan. Begini, permasalahannya kan biasanya kita selaku kepala daerah tidak melakukan hal yang itu tidak diiringi dengan strategi. Kalau saya orang strategi, misalnya kan ada nih program dari atas untuk sensus. Nah, karena sudah ada anggaran untuk sensus, biasanya daerah itu tidak menyiapkan anggaran untuk sensus. Tapi boleh dong kami menyiapkan anggaran untuk cross and balance tentang sensus itu apakah benar atau tidak. Bahasa kami itu adalah audit sensus. Misalnya kan itu. Nah, itu kan masalah bahasa. Tugasnya adalah memastikan data sensus itu benar atau tidak. Takutnya begini, ketika sensus pertama yang dilakukan itu adalah like and dislike terhadap orang itu. Ya kan gitu. Ini orang dekat saya masukin. Tetapi ketika ada layer kedua, yaitu adalah orang yang mengaudit tentang sensus yang dilakukan oleh layer 1, kan bedanya tugasnya kalau yang dulu itu ngedata full. Kalau yang kedua itu hanya memastikan kan apakah memang benar. Contoh misalnya ini adalah orang tidak mampu, mereka mendatangi rumahnya, tapi tidak usah masuk. Bener halus kayak ini mah ya coret. Nah itu kan nggak ada. Filterisasi kedua ini nggak ada karena seolah-olah sudah terselesaikan oleh itu. Ya kayaknya yang sensus itu datang aja meskipun rumahnya gede gitu kan. Tapi jika nu pinternya orang ngomong gitu ya, padahal kenyataannya yang kejadian gitu. Karena birokrasi yang saat ini saya tahu adalah ketika saya meng-create dalam sebuah perusahaan.
Saya sampai 3 layer untuk memastikan gitu. Enggak, ini kan sengaja direkam tuh buat nanti Mas, buat siapapun nanti yang udah ngomong itu udah bakal, lu masih inget gak nih rekaman ini nih gitu, kok nggak diidein gitu kan. Inget ini. Mas Widi, lihat ini Mas Widi belum ini. Gitu kan. Nanti jangan-jangan kapan ya itu ya? Oke gini Mas. Kita geser lagi ke bahasan politiknya Mas. Oke. Itu kan kita semua tahu teman-teman atau sobat GU Mas Widi ini berasal dari PSI, di mana dari pusat tuh koalisi pemenang lah. Oke. Kalau misalkan masalah pilkada nih, apakah PSI ini gimana nih di Kabupaten Garut? Apakah ikut koalisi besar atau menjadi pembeda dalam tanda kutip? Gimana tuh? Ngedukung saya kan? Siapa? Masa saya ada kadernya nyalon gak didukung gitu. Tapi arahnya itu begini. Ya pada prinsipnya kalaupun untuk arah PSI itu adalah arah yang sifatnya namanya politik itu sangat dinamis kan gitu. Pada prinsipnya ketika ada kader yang maju pasti untuk kader terlebih dahulu yang diutamakan gitu. Karena ibaratnya mah nyata yang bantu-bantu. Iya benar-benar. Mending dulur heula kan itu. Nah, itu kan orang dalam. Manfaat orang dalam seperti itu. Tapi pada prinsipnya bukan itu saja sih, tetapi lebih ke arah saya pun juga di PSI ketika memang ada potensi seperti ini kita harus menyodorkan dan mereka pun meng-cross check dan memprofiling saya juga apakah layak atau tidak. Oke. Masih gencar-gencar membaca-baca situasi berarti ya. Ya, memang harus seperti itu. Kan kemarin juga kan sudah ada beberapa yang silaturahmi kan, baik Pak Helmi atau beberapa tokoh itu juga silaturahmi dengan PSI. Pada prinsipnya kita membuka dengan siapapun. Termasuk saya pun juga dibuka kok. Tapi ada bekas gak Mas? Kalau misalkan kita bicara dari pemilu kemarin, pastinya ada bekas koalisi tuh kan dari pusat. Ada arahan gimana tuh? Kalaupun misalnya untuk bekas sih pasti ada kan itu. Ibaratnya kita sudah terjalin sebuah chemistry kan. Iya benar itu. Ya tinggal masalah bab penilaian tadi gitu. Jadi kan ibaratnya kan nama politik itu kan kita membaca peluang dan juga potensi orang. Selain istilahnya ini potensi itu bukan potensi hanya sebatas potensi menang ya. Potensi pembeneran tuh sih ya teh. Jadikan tuh sih ya teh kanan gitu. Kalau hanya sebatas potensi menang mungkin kalkulasinya dia punya uang berapa, terus dia istilah pola gerak yang bagaimana, backgroundnya apa itu bisa sangat mudah. Tetapi yang lebih penting itu adalah resiko untuk Kabupaten Garut ke depannya apakah ini baik dan tidak itu aja. Ini ada pertanyaan nyeleneh Mas. Kan gini kalau bicara kalkulatif kursi itu nggak ada. Nah, apa yang membuat Mas Widi pede akan PSI ini? Yang membuat kita pede tentang PSI yaitu adalah sebenarnya lebih ke arah kalau kita kan berbincangnya kayak gini ibaratnya saragot ewang gue jadi tapi kalau partai lain rapat kan itu wah kumpul apa tuh disebutnya aja Mas? Kerekan tuh di bukan kerekan tuh bilangnya apa? Bro. Tapi sekarang itu udah dihapus. Dihapus. Ya ibaratnya bebas selalu mau om mau tante itu. Tapi bakal ada raker dulu untuk penentuan nanti di PSI. Itu kita sudah ada tim desknya sudah ada. Jadi untuk apa namanya penjaringan calon itu sudah ada. Tapi banyak isu katanya beredar katanya Mas Widi bakal nyalon juga nih bareng sama Pak Helmi katanya kan. Ya kita simak aja. Apakah itu udah sampai berapa persen tuh? Nanti berapa persen ya? Nanti cobalah nanti datang bareng sama Pak Helmi tanyain berapa persen. Kalau saya nanti ditanya kayak gitu akun-akun saya kan gitu. Tapi kalau nanti aprok bener gitu didinya Erik jeung urang kan gitu kan enak. Ini Pak Helmi kan di sini itu Pak. Tanyain ya gitu. Titip pesan buat Pak Helmi. Tapi pada prinsipnya mau dengan siapapun kan gitu. Yang pasti kalaupun memang itu menakdirkan untuk itu ya kita awal. Dan ketika memang istilahnya tentunya saya akan tanya kembali ke teman-teman yang sok gacor teh kan gitu. Disebutnya buser. Tapi busernya ini asli gitu. Buser buzzer. Ya bus jeung bas. Itu gitu. Oke. Terakhir Mas, nih terakhir nih. Menurut Mas sendiri Garut itu harus dipimpin oleh sosok yang seperti apa sih? Garut harus dipimpin oleh sosok yang harus bisa mengetahui tidak hanya potensinya, ya. Kan kalau potensi kan sudah cukup banyak. Ya. Garut itu membutuhkan sosok seorang eksekutor yang baik. Eksekutor ya. Dalam artian eksekutor itu dia harus berani mengambil kebijakan yang mungkin di luar kebiasaan.
entong ngikut alur wae atuh gitu nya istilahna, bikin sesuatu yang harus yang luar biasa. Contohnya potensi-potensi yang ya kayak tadi, jangan hanya mengandalkan pariwisata saja. Kita banyak kok aspek-aspek lain, apalagi nanti kita ditunjang tol, ya kan? Terus juga meningkatkan SDM. Ya pasti kalau pengen cepat maju ya ningkatin SDM dulu. Kalau SDM sudah bagus, saya pastikan Garut akan menjadi tempat yang maju. Sedangkan kita kalau melihat sejarah kan, semua tokoh-tokoh hebat itu datang ke Garut, bos. Artinya ada apa di Garut, ya kan? Dengan ada apa di Garut ini, mereka tidak paham harus bagaimana cara menggalinya. Banyak potensi. Jadi kalaupun memang kita ingin membesarkan Garut dengan cara baik, maksimalkan potensi-potensi itu, saya bisa membuktikan bahwa orang Garut itu berkualitas. Apa coba? Ya tadi main game aja, gitu bisa kita lolos, bos. Orang Garut, bos, gitu. Yang nggak bisa itu adalah nggak ada orang yang konsisten untuk itu. Ya kan? Poinnya adalah orang yang ingin konsisten untuk membangun itulah yang susah. Karena ketika pas ada masalah sedikit, halangan dan lain sebagainya, gitu kan, udah kemana? Masalah finansial dan sebagainya udah hilang. Merawat itu tidak selamanya harus dengan finansial, tapi mengedukasi anak itu mau berjuang atau tidak. Jujur ya, di e-sport saya mungkin bukan gaji sistemnya, tapi saya cuma memberi stimulus. Karena yang saya ingin besarkan tuh kamu, gitu. Kalau kamu mau berjuang untuk diri kamu pasti bisa nyampai. Yang dibutuhkan anak-anak itu kan itu, ya kan? Bukan duitnya digaji gede, terus akhirnya mereka leha-leha, enggak kayak gitu, bos. Nah, ini yang tidak dilakukan. Jadi selama ini itu mengukur bahwa uang itu adalah potensi utama untuk meng-create seseorang. Yang dibutuhkan adalah motivasi mereka itu kita bangun. Nah, dengan apa? Ya tadi kita dengan intens untuk berkomunikasi kayak gini, gitu. Yang sekarang kan Evan, yang sekarang punya sahabat lagi nih yang luar biasa. Nah, ini cara mengedukasi dan diskusi yang baik ya itu ya kita harus sering bareng nongkrong, ngopi. Disitulah akan terkuatkan potensi kan gitu. Itu aja. Ya di Garut itu kalaupun saya pun jadi, saya akan perbanyak pertemuan dengan anak-anak, mungkin nongkrong bareng. Kayak saya jadi bupati pun juga akan tetap seperti ini kok, pakai celana kolor kayak gini juga oke, gaskan lah. Janganlah. Ya. Temunang gitu. Janganlah. pakai sandal pink juga. Pakai sandal pink. Oke, Mas Widi teman-teman. Terima kasih banget. Oke, gimana Om? Udah, mantap nih. Gaskan mah? Gaskan. Seperti biasa teman-teman, kalau misalkan kita ngobrol bareng gaya milenial itu asik gitu kan, nggak terasa waktu ini berapa, mau sejaman lah. Oke, itu segmen kali ini di Garut Memilih, dimana terakhir tadi obrolan terkait dengan berbagai macam lah pokoknya dari Mas Widi. Pokoknya next kita akan kedatangan tamu atau calon-calon lagi dari yang lainnya. See you di next episode teman-teman. Jargon nih. Jargon seorang Mas Widi gini. Gimana? Mun butuh nanaon telepon gitu.